Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia harus membangun kekuatan ekonomi secara mandiri. Di sisi lain, pemerintah juga akan melakukan langkah diplomasi dan negosiasi terkait dengan penerapan kenaikan tarif impor produk Indonesia oleh Presiden Donald Trump. Apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas, ya. Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden juga mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi perekonomian global yang saat ini mengalami goncangan besar akibat kebijakan proteksionisme dari sejumlah negara besar, termasuk Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus bisa membangun perekonomian nasional secara mandiri atau berdiri di atas kaki sendiri. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menerapkan kenaikan tarif impor bagi produk asal Indonesia menjadi 32%, dari sebelumnya ditetapkan 10%. Tarif resiprokal sendiri akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan upaya diplomatik dan negosiasi dalam menyikapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat sebab negeri Paman Sam hingga kini masih menjadi mitra strategis bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk menyikapi kebijakan tarif resiprokal yang digerakkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah tersebut diantaranya dengan meningkatkan impor dari Amerika dibandingkan langkah retaliasi seperti yang dilakukan oleh negara lain seperti China, Kanada, dan Uni Eropa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kebijakan negosiasi yang dilakukan mengingat bahwa negara Amerika Serikat hingga saat ini masih menjadi mitra strategis bagi Indonesia. Ini Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika merupakan mitra strategis. Kemudian juga revitalisasi perjanjian perdagangan dan investasi di mana TIFA ini terakhir tahun 96. Jadi sudah menjadi sudah obsolete perjanjian ini. Erlangga menambahkan pemerintah juga akan melakukan revitalisasi perjanjian perdagangan dan investasi. Kemudian kebijakan deregulasi non-tarif measures seperti ICT untuk TKDN, terutama dari investasi Amerika di Pulau Batam. Selanjutnya evaluasi lartas, percepatan sertifikasi halal, dan balancing neraca perdagangan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Indonesia siap negosiasi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Santi Samdasani. Beliau adalah Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia. Halo Bu Santi, apa kabar? Baik Pak, salam sehat Pak. Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ada Pak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Halo Pak Wija, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima Bu kasih. Santi. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini Pak Wija, pemerintah sudah memutuskan untuk mengambil langkah negosiasi dalam menyikapi kebijakan tarif impor Indonesia yang dinaikkan menjadi 32% oleh pemerintah Amerika Serikat. Bagaimana pandangan Anda? Apakah kebijakan ini sudah tepat begitu saat ini? Ya, Mas Pras,
Indonesia ini bukan Cina yang dianggap musuh yang harus dijatuhkan oleh Amerika. Indonesia juga bukan Vietnam yang ekspornya 30% ke Amerika, sangat tergantung. Sehingga kalau Cina itu melakukan retaliasi, melawan sekuat tenaga, itu make sense. Karena apapun yang dilakukan dia akan terus ditekan. Kalau kemudian Vietnam itu surrender sejak awal, kemudian membuka peluang tarik 0% untuk produk Amerika, itu juga sangat wajar karena tidak punya pilihan. Tapi Indonesia in between. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ini Presiden Prabowo sudah sangat tepat. Kita siap untuk duduk berbicara, tapi tidak buru-buru dan segalanya harus terukur. Karena jangan sampai kita memberikan pintu terlalu lebar bagi produk Amerika dan bagi Amerika Serikat. Kemudian pada saat yang bersamaan, partner-partner penting kita yang lain merasa dianaktirikan. Dan itu berpotensi untuk menimbulkan permasalahan baru. Saya rasa apa yang dipilih sudah tepat. Kalau berdasarkan diskusi kemarin di Sarasan Ekonomi, ada langkah taktis merespon Amerika. Kemudian yang lebih banyak justru langkah strategis memperbaiki iklim usaha di Indonesia sehingga kita lebih kompetitif. Baik, tapi menurut Anda apakah kebijakan tersebut nantinya juga akan mendapatkan respon yang positif juga nih dari pemerintahan Donald Trump nih Pak Wija? Ya, kita semua harus berusaha ya, karena saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani. Rasanya dalam tim ekonomi Donald Trump itu ilmu ekonomi sudah tidak dipakai lagi. Jadi angka-angka yang mereka sampaikan, sudut pandang yang mereka ungkap itu benar-benar tidak rasional. Tetapi ya kita harus mencoba. Kita tapi juga harus realistis karena India jauh hari sebelum kenaikan tarif ini diumumkan, Modi sudah datang, ketemu langsung, melakukan berbagai respon untuk memberikan fasilitasi lebih kepada industri Amerika. Kemudian kita tahu lobbyis India itu paling kuat di Amerika, kedua setelah Israel, itu juga gagal. Vietnam kemarin membuka diri seperti itu, surrender, tapi juga tidak ada jaminan dari Amerika. Bahkan tim Trump mengatakan dia tidak akan mengadres apa yang disampaikan oleh Vietnam. Nah bagi Indonesia, kita harus mempunyai strategi yang lebih cerdas gitu ya. Dan memang begini, satu kesalahan menurut saya ketika suatu negara merespon secara terburu-buru apa yang disampaikan oleh Trump. Kenapa? Karena mood dari Trump itu sedang seperti ini, sedang agresif. Jadi memang menunggu seperti apa yang dilakukan oleh Indonesia ini sesuatu yang menurut saya lebih menjanjikan. Baik, nah Bu Santi, dari pelaku usaha melihat bagaimana begitu keputusan yang diambil pemerintah tadi untuk melakukan negosiasi. Menurut Anda ini juga dari sisi pelaku usaha apakah memang akhirnya bisa menjadi lampu hijau begitu, solusi yang win-win solution lah bisa dikatakan begitu? Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit setuju dulu dengan Pak Wijayanto ya bahwa the enemy is not Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat mundur sedikit, latar belakang kenapa Trump mengambil langkah ini adalah Amerika 10 tahun terakhir sudah sangat turun ke bawah. Kebetulan kami punya kantor di sana, jadi kami melihat bagaimana kemunduran yang terjadi di Amerika ini. Dan yang paling memperparah situasi adalah fentanyl, which is salah satu bahan kimia dipakai untuk narkoba itu dari Cina masuk ke Amerika lewat Meksiko. Jadi sepertinya Trump ini sudah menumpuk banyak sekali hal-hal yang akhirnya beliau mengatakan enough is enough ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Trump tidak bisa hanya kalaupun meretaliasi tarif hanya ke Cina, karena kalau dia cuma memasangkan tarif ini ke Cina, misalkan negara lain tidak, Cina akan membuka pabrik di negara-negara lain juga. Jadi Cina selalu mencari celah, gitu. Jadi what he did was dia memberikan tarif ke seluruh negara serentak sekaligus. Ini menutup pintu, menutup celah untuk Cina ini supaya bisa bermanipulasi atau membuka pabrik di mana-mana karena semuanya kena. Ya. Sekarang menjawab pertanyaan mengenai pembisnis Indonesia dan di Kamar Dagang sendiri, Kamar Entrepreneur yang Kane ini sendiri bagaimana? Kami melihat justru ini
mungkin ada opportunity. Mungkin ini blessing in disguise. Jadi kalau sekarang menurut kami ini masih terlalu dini untuk kami memberikan sebuah analisa atau memberikan sebuah evaluasi. Karena kami belum melihat secara nyata. Dan kami di pasar ini, di Kamar Entrepreneur ini melihat the real market reaction. Sekarang yang baru kelihatan mungkin hanya IHSG atau currency. Tapi perdagangan sendiri seperti apa ini membutuh waktu, membutuh proses untuk kami bisa menganalisa ke sana gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa ini sebuah bencana, I don't think so. Ini mungkin di sini ada kesempatan dan saya setuju kemarin dengan Pak Prabowo, beliau mengatakan bahwa mungkin Indonesia membutuhkan ini. Ini sebuah paksaan yang change yang dipaksa gitu ya, a forced change. Dan saya yakin Indonesia akan keluar dari fase ini dengan menjadi Indonesia baru yang lebih kuat dan yang lebih cepat maju. Saya begitu, Pak. Baik, nah menurut Anda bagaimana dengan posisi tawar Indonesia, Bu Santi, dalam proses negosiasi nanti dengan pemerintah Amerika Serikat? Kami ingin memberikan beberapa saran ya kalau misalkan ini didengar oleh orang-orang yang berangkat ke sana, pejabat-pejabat yang berangkat ke sana. Mungkin pertama dari Keynes sendiri adalah tolong fokus ke akses pasar melalui reinstatement of GSP, Generalized System of Preferential, yang termasuk ke GSP produk-produk Indonesia. Itu penting karena di sini kami melihat bisa menciptakan sebuah manfaat untuk beneficial atau timbal balik kedua negara ya. Jadi pertama fokus ke GSP, yang kedua adalah fokus ke pengurangan tarif produk untuk padat karya. Karena Indonesia juga memiliki barrier, Pak. Ini bukan hanya Amerika aja. TKDN, for example, sudah dari 10 tahun yang lalu itu barriernya itu tidak membawa manfaat juga untuk Indonesia dan menghalang untuk asing juga masuk. Yang ketiga adalah untuk produk-produk ramah lingkungan. Indonesia memiliki banyak sekali produk-produk ramah lingkungan yang mungkin kita bisa have a special tariff negotiation on that one gitu ya. Yang terakhir adalah non tarif. Nah, orang fokusnya ke tarif semua. Justru saya melihat di sini non tarif barrier juga yang harus kita bahas. Karena ultimately non tarif barrier ini juga memiliki dampak kenapa tarif barrier ini akhirnya ada gitu. Saya lihat seperti itu, Pak. Baik, ini menarik kalau kita cermati dengan defisit perdagangan kita begitu antara pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia juga yang masih terjadi begitu. Apakah ini yang menjadi salah satu faktor yang tadi Anda katakan blessing in disguise juga kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Wija, Bu Santi, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan tambahan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kalau misalnya tadi eksternal, kita akan melakukan upaya diplomasi, negosiasi, kemudian di dalam negeri. Ada beberapa poin juga akan dilakukan. Yang pertama, revitalisasi perjanjian perdagangan dan investasi. Kemudian ada deregulasi non-tariff measures, kemudian relaksasi TKDN sektor ICT dari Amerika Serikat. Ada evaluasi lartas, percepatan halal sertifikasi, kemudian balancing neraca perdagangan dan juga insentif fiskal ataupun non-fiskal yang akan diterapkan begitu oleh pemerintah Indonesia. Berikutnya kita cermati dari pergerakan PMI Manufaktur Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Desember 2024 51,2, kemudian Januari 51,9, tertinggi di Februari 2025 53,6 poin, kemudian di Maret 2025 ada sedikit penurunan lagi menjadi 52,4 poin. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Wijayanto Samirin, kemudian Ibu Santi Samdasani. Baik, nah Pak Wija, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, bagaimana Anda melihat dengan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di dalam negeri nih, sambil kita juga melakukan proses diplomasi dan negosiasi tadi dengan pemerintah Amerika Serikat, Pak Wija? Ya. List rencana untuk mewujudkan kebijakan yang disampaikan oleh Pak Erlangga itu sebenarnya list yang seharusnya sudah kita lakukan 10 tahun yang lalu. Jadi memang ini blessing in disguise seperti yang disampaikan oleh Bu Santi, tiba-tiba semua pihak menengok itu lagi dan dengan kekuatan penuh akan menjalankan. Jadi tidak ada sesuatu yang merupakan catatan dari saya. Semuanya bagus. Hanya saja jangan sampai partner kita yang lain merasa dianaktirikan. Jadi balance di sini harus kita
lihat, terutama Cina, India, begitu ya, Thailand, Korea Selatan. Gitu. Kemudian terkait dengan Purchasing Manager Index (PMI). Jadi penurunan yang terjadi pada bulan Maret itu sesuatu yang sifatnya seasonal. Memang PMI yang menggambarkan keyakinan produsen untuk memproduksi sesuatu itu biasanya naik mendekati Natal, kemudian tahun baru, terus naik Lebaran, kemudian turun. Yang menyesuaikan demand di pasar, gitu ya. Jadi apa yang terjadi sekarang ini sesuatu yang normal, seasonal, tetapi kita harus mengantisipasi. Jangan-jangan penurunan pasca Lebaran kali ini itu kemudian drastis berlanjut terus hingga di bawah 50 skornya ya, indeksnya. Artinya produsen mulai pesimis. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan berbagai insentif. Kemarin dalam diskusi dengan Pak Presiden, saya mengusulkan supaya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada sektor manufaktur. Karena sektor manufaktur kita ini sebelum krisis COVID itu utilisasinya 75%. Karena COVID turun ke 50%. Pasca COVID sudah membaik tapi masih 60%. Jadi kalau ini diberi insentif bisa mendongkrak kembali ke 75% atau bahkan bisa 80%. Nah, ini terobosan yang menciptakan lapangan kerja, menciptakan output ekonomi yang artinya pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang sangat minimal. Karena kalau kita menggantungkan FDI itu perlu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun untuk mewujudkan. Dengan stimulus begitu saja, ini segera bisa terwujud. Nah, 8 poin kebijakan tadi itu secara tidak langsung mengadres isu utilisasi manufaktur ini. Tetapi tetap perlu kebijakan-kebijakan yang spesifik yang diarahkan ke situ. Dan saya rasa kemarin Pak Prabowo cukup positif merespon usulan seperti itu. Baik, itu dia beberapa poin yang perlu dicermati bagaimana menjaga industri manufaktur begitu industri pengolahan Indonesia masih tetap bergeliat. Nah, Bu Santi, Anda melihat dari sisi pelaku usaha, apakah dengan beragam kebijakan tambahan begitu yang dilakukan oleh Indonesia yang akhirnya semua menjadi fokus untuk bisa segera terlaksana juga pada saat kita melakukan negosiasi dengan pemerintah, Anda melihat ini menjadi peluang yang menjanjikan untuk bisa meningkatkan lagi geliat produksi industri dalam negeri, Bu Santi? Kalau saya lihat ya, Pak, di sini industri dalam negeri kita cukup kuat. Saya cukup optimis dengan industri dalam negeri kita ya. Orang dari dulu mengatakan Indonesia negara kecil atau apa, saya merasa we are strong in our own ways. Jadi Indonesia itu sangat unik, mau diterpa badai apapun selama ini, alhamdulillah we survive gitu ya. Jadi kalau saya lihat di sini misalkan Pak Prabowo kemarin mengatakan membuka ekspor, I think ini juga salah satu a good strategy ya untuk membalancing pasar. Yang perlu kita lihat sekarang adalah dengan tarif yang diterapkan oleh Amerika ini ada gap yang akan tercipta di pasar Indonesia. Nah, bagaimana kita fill this gap tanpa mengalami gejolak yang besar gitu. Nah, ada beberapa caranya di sini. Kalau saya lihat ya untuk fill this gap itu adalah kita harus melihat bagaimana kita mengkonsolidasi industri kita sendiri di dalam negeri. Karena kita harus stock taking dulu. Ini industri kita ada di mana, bagaimana posisi mereka sehat, industri ini berkembang berapa persen dan bagaimana kita bisa mengundang mereka untuk sama-sama membangun Indonesia. Yang kedua adalah cost benefit analysis dari tarif ini, impactnya seperti apa. Dan ini tidak bisa dilakukan dalam waktu 1-2 hari. Ini mungkin butuh 1-2 minggu untuk kita mendapatkan cost benefit analysis. Mungkin di sini Pak Rektor, Pak Wijayanto bisa membantu untuk melihat kira-kira cost benefit analysis di setiap minimal 5 industri sektor, Pak. Kalau saya melihat di sini ya, universitas mungkin harus membantu kami untuk memberikan masukan ini. Berikutnya adalah multilateral coordination ya, kita nggak bisa mengerjakan ini sendiri. Contohnya apa? Malaysia dengan melalui ASEAN Chairmanship mereka berusaha bagaimana kita secara individu, secara negara juga memanage ini, tapi juga secara blok, secara regional kita bisa mengadres isu ini gitu ya. 2 hal yang paling penting yang terakhir yang ingin saya sampaikan juga di sini adalah communication plan. Jadi
di Indonesia ini banyak sekali noise. Ada yang mengatakan ngapain Prabowo begini, ada yang mengatakan ini bagus atau apa. Mungkin di sini pemerintah harus mengambil alih komunikasi dengan sangat gencar lewat media, sosmed dan lain-lain untuk mengatakan, guys, we are okay. Indonesia ini lagi baik-baik saja, tidak ada masalah yang akan terciptakan dari gejolak besar ini. Yang terakhir Pak, exit strategi. Kalau tarif ini lebih eskalasi lagi, misalkan Indonesia dari 32% tarif dinaikin lagi jadi 50 atau dinaikin lagi jadi 60. What is our exit strategy to this one? Jadi kalau untuk melihat pelaku pasar sendiri sampai hari ini kami Kamar Entrepreneur monitor, kita oke-oke saja, stabil semuanya, berjalan dengan baik, Pak. Gitu. Itu dia kondisi real yang dialami ataupun dirasakan pelaku usaha ya terkait dengan geliat industri di dalam negeri. Lantas bagaimana dengan upaya untuk meningkatkan importasi produk dari Amerika Serikat? Apakah ini menjadi salah satu solusi yang menjanjikan? Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Santi Samsadani. Beliau adalah Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia, kemudian Pak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Baik, dengan beberapa upaya yang tadi sudah dilakukan begitu untuk importasi yang nanti akan ditingkatkan begitu dari produk-produk Amerika Serikat ke Indonesia. Pak Wija, menurut Anda ini akan menjadi solusi yang menjanjikan atau tidak begitu? Berarti ya memang yang diharapkan memang trade balance juga begitu dari Amerika Serikat begitu Pak Wija? Ya. Ada dua, yang pertama trade balance, tapi yang kedua adalah menekan budget defisit. Jadi Amerika ini budget defisitnya luar biasa besar. Trump paling khawatir 2034 Amerika mengalami kebangkrutan fiskal sehingga tarif dianggap sebagai tambahan pemasukan pemerintah federal tanpa membuat pemerintah marah, rakyat marah. Karena menaikkan tarif ini bisa dinarasikan sebagai kebijakan nasionalistik untuk memprotek pekerjaan, untuk memprotek lapangan kerja, menciptakan industri bagi rakyat Amerika. Padahal ujung-ujungnya ini adalah penerimaan bagi pemerintah Amerika. Jadi ada dua hal gitu ya. Nah, pendekatan Indonesia ke Amerika harus diakui Indonesia mempunyai fleksibilitas yang lebih dibandingkan Vietnam misalnya. Karena Vietnam itu negara dengan populasi kecil, ekspor ke Amerika luar biasa, surplusnya luar biasa. Kalau mereka ingin mengurangi dengan cara apa gitu ya? Apakah populasi Vietnam bisa menyerap tambahan produk Amerika? Saya rasa tidak. Nah, Indonesia mempunyai posisi yang lebih bagus karena ekspor kita ke Amerika hanya sekitar 10% dari total ekspor. Kemudian defisit Amerika juga tidak terlalu besar. Pada saat yang bersamaan kita itu membutuhkan produk-produk yang tidak bisa kita produk sendiri. Misalnya minyak, kemudian LNG, kemudian cotton, kapas, dan beberapa produk teknologi seperti pesawat terbang, komponen mobil, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menawarkan itu kepada Amerika, ini merupakan solusi bagi Amerika yang secara tidak langsung ini juga sebenarnya merupakan solusi bagi Indonesia. Jadi kita tepat kalau memaksimalkan apa saja yang bisa kita tawarkan kepada Amerika. Tapi kembali catatan saya, jangan kemudian membuat partner kita yang lain merasa dianaktirikan. Tapi begini intinya Mas Pras, respon taktikal itu penting, tetapi yang tidak yang juga jauh lebih penting adalah juga respon-respon yang sifatnya fundamental dan strategis, memperbaiki daya saing kita. Karena ini akan berlangsung lama, dinamika ini akan berlangsung lama. Bahkan setelah Trump turun, itu dinamika ini akan masih terus terjadi. Kita bisa bayangkan tadinya dunia ini ada satu negara yang powerful mengatur semuanya, kemudian membuat semuanya stabil, tetapi kemudian negara ini karena mengalami kesulitan keuangan, spendingnya terlalu besar untuk membuat dunia stabil, dia menarik diri, mendestabilize the global, gitu ya, dunia internasional, sehingga ya dampaknya akan dinamis. Karena tidak ada leadership di dunia ini di politik, apalagi di bidang ekonomi. Jadi kita harus prepare bahwa ini lari maraton bukan lari sprint.
Baik. Nah, menarik kalau kita cermati juga nih Bu Santi, Pak Prabowo Subianto pada saat sarjana ekonomi kemarin juga menyebutkan bahwa Indonesia memang benar-benar harus mandiri, berdiri di kaki sendiri dalam membangun perekonomian nasional. Menurut Anda bagaimana? Apakah saat ini bisa menjadi momentum yang tepat nih untuk kita bisa membangun perekonomian kita secara mandiri begitu Bu? Saya rasa ini momentumnya tepat ya, karena dari dulu, dari 10 tahun yang lalu ada beberapa hal-hal yang harus kita lakukan, itu tidak kita lakukan. Jadi di sini sekarang kami melihat ada kesempatan untuk menarik diri, kesempatan untuk melihat apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, dan justru membangun di situ. Yang contohnya tadi saya sudah lihat bahwa Pak Presiden Prabowo sudah membuka export market, import market dan lain-lain. Ini suatu inisiatif yang kalau saya lihat low hanging fruit ya, termasuk yang bisa cepat. Karena kalau menarik investor itu takes a long time of process ya. Oke. Kita harus lihat yang low hanging fruit-nya ini apa yang bisa kita lakukan. Nah, untuk itu kita memang harus melakukan, kalau saya lihat kita harus melakukan pertemuan-pertemuan lagi yang seperti dilakukan kemarin ya. Mungkin universitas atau seperti yang Pak Wijayanto itu bisa mengundang ahli-ahli. Jadi smaller breaking groups yang lebih kecil lagi, yang dari kemarin kan besar ya, Oke. dari Pak Wijayanto atau universitas lain bisa melakukan sebuah focus group discussion atau think tank ya, mengundang think tank untuk membahas ini kira-kira bagaimana untuk membahas detail-detailnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga saya mengatakan bahwa Indonesia ini negara besar dan negara kaya, dan masih banyak sekali kesempatan di Indonesia yang memang belum ditelusuri. Nah, ini kesempatan kita sekarang nih. Oke. Ini kayaknya sepertinya kita diberikan kesempatan untuk melihat ke dalam domestik kita dan melihat bagaimana kita bisa memperbaiki hal-hal atau membuat yang sudah berjalan lebih baik lagi gitu ya. Kalau yang satu lagi yang ingin saya tambahkan, Pak, Amerika sepertinya punya aspirasi begini. Dia ingin sekali menjadi negara produsen dan dia ingin sekali mengekspor. Ini saya lihat beberapa kali di speech-nya Trump. Oke. Ada baiknya Indonesia mengatakan ke Amerika, oke, coba kasih ke kami produk-produk yang kamu sekarang sudah produksi dalam negeri yang bisa kami beli. Seperti yang dilakukan oleh India. India justru sebelum Trump mau mengumumkan ini, India sudah kirim tim di sana. Oke. Sebelum dia drop the bomb, India sudah duduk negosiasi. Dan hari ini India saja dengan negara yang arogansi begitu besar, India saja sudah banyak mengalah dan melihat bagaimana mereka bisa tetap menjadi mitra dari Amerika. Contohnya Pak, India sekarang membeli pesawat tempur dari Amerika, F-16, dia sudah beli. Yeah. India sekarang akan membeli oil and gas dari Amerika. Tesla sekarang boleh berjualan di India, gitu. Dia sudah membuka pasarnya. Beberapa komoditi tarif untuk Amerika dinolin sama India, gitu. Mungkin kalau kita di sini negosiasi, kita negosiasinya melihat, oke, fine, saya mendengar aspirasi kamu Amerika, kira-kira produk-produk apa gitu yang ya mungkin kalau F-16 terlalu mahal ya, mungkin Indonesia belum bisa ke situ gitu ya. Oke. Tapi mungkin ada produk-produk lain yang diproduksi di Amerika yang mungkin kita bisa impor juga, seperti itu Pak. Oke, nah itu dia menarik kalau kita cermati begitu, sehingga menjadi win-win solution. Terakhir ini Pak Wija, bagaimana Anda melihat kondisi akhirnya perekonomian Indonesia ke depan baik global dengan adanya kebijakan yang Anda katakan tadi, kan ini kan jangka panjang gitu. Nah, strategi Indonesia sendiri untuk tetap bertahan apa nih Pak? Ya, sebelum berbicara masalah strategi, tapi kita coba membuat perkiraan ya, outlook-nya akan seperti apa. Oke. Jadi ada yang membayangkan ke depan itu seperti krisis ekonomi 98. Ada yang membayangkan akan krisis seperti COVID tahun 2020. Ada yang membayangkan ini seperti krisis tahun 2010 yang ditrigger oleh subprime mortgage. Nah, menurut saya apa yang akan terjadi kira-kira seperti krisis subprime mortgage tahun 2010. Jadi kita tidak perlu panik, tidak perlu ketakutan, tetap harus optimis. Karena yang bermasalah ini seperti subprime mortgage, bukan di dalam negeri, tetapi di luar negeri. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi kita sudah singgung,
yang sifatnya taktikal, merespon langsung ke Amerika, kita kerjakan. Ya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah sifatnya fundamental dan substantif. Deregulasi, bagaimana kita melakukan sebaik-baiknya. All out, yang kemarin diskusi dengan Pak Prabowo setuju dengan pendekatan neck to neck, eye to eye dengan Vietnam. Apa yang Vietnam punya, kita juga harus punya, minimal kita dekati. Jadi kombinasi dua pendekatan itu saya rasa merupakan solusi yang kita perlukan. Baik, itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan dan semoga bisa menjadi insight yang menarik tentunya bagi pemirsa dalam menyikapi kondisi ataupun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi penerapan tarif impor begitu 32% oleh pemerintah Amerika Serikat. Pak Wija, Bu Santi, terima kasih banyak atas waktu, informasi, update yang disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Wija, Bu Santi, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.